Shalom. Oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan, yang membimbing dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu janganlah engkau menghakimi. Janganlah engkau menghakimi. Manusia seringkali menilai, menghakimi, dan menyalahkan orang lain menurut pandangannya sendiri tanpa melihat kebenaran yang benar dan yang jelas. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk menilai segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi sesama kita manusia. Kenapa Yesus begitu tegas melarang para muridnya dan kepada kita pada saat ini untuk tidak menghakimi sesama manusia? Yang pertama, karena kita adalah manusia berdosa. Kenapa Yesus melarang para muridnya dan setiap para pengikutnya untuk tidak menghakimi manusia, sesamanya manusia? Yang pertama adalah karena manusia itu adalah orang berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada satu orang pun yang benar di dunia ini selain daripada Yesus Kristus. Manusia siapapun dia adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu Yesus melarang para muridnya dan kita saat ini untuk tidak menghakimi sesama kita manusia. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui? Artinya bahwa kenapa kita menilai orang lain menurut pandangan kita manusia yang berdosa? Seringkali kita menyalahkan orang lain, belum tentu itu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita melontarkan kata-kata menghakimi orang lain, sementara kita sendiri melakukan hal yang sama. Seringkali kita menyampaikan, bahkan marah kepada orang lain. Kita berkata dia adalah orang berdosa, sementara kita juga adalah orang berdosa. Yesus tegaskan kepada para muridnya, janganlah engkau menghakimi, karena engkau sama-sama manusia yang berdosa. Tidak mungkin kita berkata keluarkan dulu selumbar dari mata saudaramu, sementara balok sudah menutupi mata kita. Artinya tidak mungkin kita menuntun orang lain, sementara kita sendiri perlu dituntun oleh Tuhan. Kita tidak mungkin menuntun orang buta, sementara kita sendiri buta. Kita tidak bisa membimbing orang lain
menegur orang lain kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus katakan, janganlah engkau menghakimi, karena engkau sama-sama manusia berdosa. Sehingga tegas sekali di dalam ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik. Yesus berkata kepada para muridnya, engkau adalah orang-orang yang munafik. Engkau menilai orang lain menurut pandanganmu sendiri, sementara dirimu sendiri kotor, jijik. Dirimu sendiri adalah orang yang berdosa. Mengapa engkau menilai orang lain, sementara engkau adalah tidak lebih baik dari orang lain? Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita menghakimi orang lain, terlebih dahulu mari kita mengoreksi diri kita, melihat diri kita. Apakah sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Baru kita menilai orang lain. Baru kita mengingatkan orang lain, menegur orang lain. Jangan duluan kita menghakimi sesama kita, sementara kita pun adalah orang yang layak dihakimi oleh Tuhan. Dan hal yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena ini adalah perintah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, janganlah engkau menghakimi. Ini adalah perintah yang harus dilakukan. Ketika ada perintah, maka itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap para pengikutnya. Janganlah kamu menghakimi. Jangan buru-buru kita menghakimi sesama kita. Kenapa? Supaya kita pun tidak dihakimi. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur seseorang akan dipakai juga untuk menghakimi dan mengukur kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebaiknya janganlah buru-buru menghakimi sesamamu manusia, karena kita ini adalah sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita, supaya kita jangan menghakimi, supaya kita pun tidak dihakimi oleh sesama kita manusia. Dan hal yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena hakim yang adil itu hanya satu orang saja. Dia adalah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Maka manusia ini yang ada di dunia ini saat ini, janganlah menghakimi satu dengan yang lain. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting adalah koreksi dirimu. Apakah engkau sudah hidup benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau sebaliknya, engkau adalah orang yang dikatakan munafik di situ. Kita bisa menilai orang lain sementara diri kita sendiri penuh dengan borok, penuh dengan dosa, penuh dengan kelakuan-kelakuan yang tidak memuliakan Tuhan. Sebelum kita mengukur orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, terlebih dahulu lihat diri sendiri, lihat hati kita, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, janganlah hakimi sesamamu manusia, karena engkau sama-sama manusia berdosa. Dan ini merupakan perintah yang Allah sampaikan bagi kita untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain, karena kita pun akan dihakimi. Dan berikutnya adalah hakim yang adil di antara kita hanya ada satu, yaitu pribadi Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami tidak menghakimi sesama kami manusia, supaya kami pun tidak dihakimi, karena ukuran yang dipakai untuk menghakimi kami akan dipakai kepada kami. Tuhan, tolong buat kami memahami bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak
untuk menghakimi sesama kami orang yang berdosa pula. Karena hanya Engkau hakim yang adil yang menghakimi manusia berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.